Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhalna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqqa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya alim, Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dipertemukan kembali di dalam acara atau program Hikmah di Himpunan Kisah dan Motivasi Hidup, di mana insya Allah kita akan coba mengambil pelajaran, mengambil ibrah, mengambil hikmah dari kehidupan ya, yang kita lalui, dari apa yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, dari apa yang disebutkan Rasulullah dalam hadisnya, dengan tujuan mudah-mudahan itu semua bisa menambah keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Rasulullah SAW, dan tentunya ya imbasnya adalah semoga kualitas ketakwaan kita semakin baik ya dari hari ke hari. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah, di manapun Anda berada, tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para Nabi dan para Rasul. Dan semoga kita ya termasuk orang yang akan berbahagia, bisa bertemu ya nanti dengan Allah dalam keadaan sejahtera dan dijauhkan dari api neraka, dikumpulkan bersama dengan hamba-hamba yang soleh dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW di jannahnya nanti di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah, di mana pun Anda berada, diizinkan saya di kesempatan kali ini mengangkat tema dalam program Hikmah tentang iman kepada sirat, yaitu jembatan di atas dua sisi neraka. Sebagai seorang muslim, kita tentu tahu ya apa yang disebut dengan sirat ya, atau siratal mustaqim. Nah, suka diistilahkan demikian. Sirat ini adalah jembatan yang membentang ya, antara dua sisi ya, di atas ya neraka jahanam. Ya, jadi ada dua sisi ya, ujungnya adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu, dan kemudian bawahnya adalah neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di atas neraka itu ya, menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dibentangkanlah sebuah jembatan ya, sebuah jembatan atau yang disebut dengan sirat. Nah, hal ini ya, sahabat hadirin yang dirahmati Allah, dalilnya ini bisa kita lihat pertama di dalam surah
surah Maryam ya. Surah Maryam ayat yang ke-71 hingga ayat yang ke-72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Thumma nunajjil ladzina taqaw wa nazaru zalimina fiha jisiya. Tidak ada seorang pun di antara kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, wa in minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa mengelak ya, atas ketetapan bahwa kita nanti kata Allah bahwa kita ini manusia ini akan melintasi, akan melewati di atasnya. Kana 'ala rabbika hatman maqdiya, dan hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan ketetapan kepada kita, ada masa nanti di yaumul mahsyar ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala setelah ditimbang segala amal perbuatan kita baik buruknya, maka ada satu sesi setelah itu kita akan meniti berjalan di atas sirat ya, di atas sebuah titian jembatan yang ujungnya adalah pintu gerbang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, dan di bawahnya adalah neraka yang menyala-nyala. Dalam ayat yang ke-72 Allah katakan selanjutnya ya, summa nunajjil ladzina taqaw ya. Selanjutnya kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Jadi yang berhasil melintas di atas sirat ya, menuju gerbang surganya Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertakwa ya, mendapatkan pertolongan dan kemudahan dari Allah menyeberang di atas ya, jembatan yang begitu ya, menakutkan ya, menyeramkan karena bawahnya neraka. Kalau bawahnya sungai masih mending lah ya, ini bawahnya adalah api yang menyala-nyala ya, yang panasnya luar biasa gitu ya, yang tentu kondisinya sangat mencekam, menakutkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dalam artian memberikan kemudahan ya, dan kekuatan, perlindungan sehingga kemudian orang-orang ini tidak jatuh ke dalam neraka jahanam. Berhasil melintas melewati jembatan menuju ke gerbang ya, surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang bertakwa Allah selamatkan, ya, Allah berikan kekuatan. Wa nazarul zalimina fiha jisiya, dan kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kamu membiarkan orang-orang zalim yang melintas di atasnya itu tenggelam, tersungkur ya, ke dalam jahanam, ke dalam neraka yang menyala-nyala. Inilah dalil yang wajib kita imani, kita yakini akan adanya ya, sebuah jembatan atau sirat yang membentang di dua sisi ya. Ujung dari sisi itu adalah gerbang ya, surganya Allah Subhanahu wa taala, dan bawahnya ya, bawah jembatan itu, bawah sirat itu adalah ya, neraka yang menyala-nyala. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam kalimat wa inna minkum illa wariduha ya, tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak melewatinya, menurut Ibnu Jarir ya, ini ada kaitannya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun darimu melainkan mendatangi neraka. Jadi kalau menurut pendapat Ibnu Jarir yaitu direct saja. Jadi setiap kita ini ya, berdasarkan ayat ini ya, wa inna minkum illa wariduha ya, tidak ada seorang pun di antara kita kecuali ya, akan melewatinya, akan mendatanginya. Yang dimaksud di situ adalah neraka. Jadi kita ini ya, kata Allah Subhanahu wa taala akan mendatangi neraka. Makanya kalimatnya kemudian summa nunajjil ladzina taqaw. Lalu kemudian kami kami selamatkan ya, orang-orang yang bertakwa. Jadi yang dimaksud dengan kalimat itu ya, adalah sirat, jembatan di atas jahanam yang tajamnya seperti pedang. Ini kata Ibnu Jarir ya.
Golongan pertama akan berjalan secepat kilat. Golongan kedua secepat angin. Golongan ketiga seperti kuda balap yang terbaik ya. Mungkin kita pernah lihat ya pacuan kuda atau lomba kuda ya, kalau di Sumatera Barat banyak tuh ya. Dulu zaman saya masih pesantren ya, masih mondok, itu banyak sekali ya acara-acara pacu kuda. Sekarang mungkin masih juga ya. Ya, kita lihat bagaimana kuda begitu cepat berlari gitu ya. Nah, ini adalah golongan yang ketiga ya, kecepatannya seperti kecepatan kuda yang sedang berlari, yang terbaik ya. Dan golongan keempat seperti hewan ternak yang berlari kencang. Ya, kalau hewan ternak yang kita bayangkan kambing, sapi, ya, kerbau, ayam. Ya apalah yang kita ternak tuh ya, kalau lari kan ya, dulu saya pernah piara kambing ya, kambing apa domba itu. Nah, kalau udah lari kenceng juga itu, nggak kesusul juga gitu kalau dibalap lari gitu. Jadi itu kecepatan yang keempat, golongan yang kecepatannya seperti hewan ternak yang berlari kencang. Setelah mereka melewati itu, para malaikat pun berdoa, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah. Ini menurut Ibnu Jarir. Ya, jadi beliau secara spesifik membagi ya kecepatan orang yang melintas di atas sirat. Ya. Di Yaumul Mahsyar nanti ada 4 ya, ada yang seperti kilat, ada yang seperti angin kencang ya. Kemudian ada yang seperti kuda pacuan ya yang terbaik, kemudian ada yang seperti binatang ternak yang berlari dengan kencang. Ada 4 golongan. Sementara itu Qatadah mengatakan bahwa maksudnya dari ayat tersebut ya, adalah jalan di atas neraka. Ibnu Zaid mengatakan kedatangan orang-orang Islam adalah melewati jembatan di antara 2 tepi neraka, sedangkan kedatangan orang-orang musyrik adalah memasukinya. Jadi menurut Ibnu Zaid ya, terkait dengan persoalan sirat ini, beliau menyebutkan ya semua manusia akan datang ya ke satu tempat yang di situ ada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Cuman orang-orang yang beriman yang disebut di dalam ayat yang ke-72 tadi ya, summa nunajjil ladzina taqau. Nah, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman itu bukan mau masuk ke dalam neraka, tapi hanya melintas saja. Melintas untuk membuktikan bahwa yang apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, apa yang mereka yakini ketika di alam dunia ya, itu hak, itu benar. Jadi neraka itu bukan mitos ya, karena faktanya sekarang banyak orang ya, yang tidak percaya akan adanya neraka. Ya. Sehingga kemudian ya gampang banget buat dosa. Karena berpikir neraka nggak ada ya, setelah mati habis ceritanya. Ya, padahal bagi kita Muslim ya, justru kematian itu adalah awal dari berbagai persoalan berat yang akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berbuat zalim, pada orang yang berbuat jahat. Ya, makanya kalau orang yang imannya benar ya dia mikir-mikir ya membuat zalim sama orang, ya, mau merugikan orang lain ya, mau bermaksiat kepada Allah ya. Kenapa? Nanti ada neraka, di mana neraka adalah tempat yang Allah jadikan untuk manusia yang durhaka ya, membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang orang yang bertakwa bukan mau masuk, cuman melintas ya, dalam konteks juga tadi untuk membuktikan inilah ya neraka dulu yang Allah sebut di dalam Al-Quran dan kita yakini, kita dengar, kita ceritakan kepada anak kita. Ada rupanya, bukan mitos. Nah, sementara orang-orang yang zalim, ya, orang-orang yang kafir, ya, orang-orang yang fasik, musyrik sebutlah begitu ya, mereka memang datang untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti kalau kita lihat bagaimana ngerinya ya orang-orang yang berada di ambang pintu neraka ya, di dalam Al-Quran disebutkan mereka diseret ya, karena nggak ada yang mau masuk ke dalam siksaan gitu ya, walaupun di dunianya kayak orang berani gitu ya, nantangin pengen masuk neraka, kalau udah dihadapi namanya neraka nggak ada satupun yang mau ya. Makanya kemudian di dalam Al-Quran disebut mereka diseret di muka belakang. Bahkan ada yang seret di atas wajahnya. Hingga saking takutnya sampai telengkup gitu ya. Gak mau ngelihat, nah diseret sama malaikat ya.
Muka yang disembunyikan ke tanah tuh di apa tuh ya, digasrok-gasrokin, diseret-seret. Ini adalah sebuah penghinaan yang besar kepada Allah, kepada orang-orang yang selama hidup di alam dunia ya, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Muslim meriwayatkan bahwa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, telah sampai kepadaku bahwa jembatan ya sirat ya di neraka itu lebih halus dari sehelai rambut dan lebih tajam dari sebilah pedang. Kemudian Imam Bukhari dan Imam Muslim juga meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Sebuah riwayat yang berbunyi ya, "Tsumma yu'ta bil jasri fayuj'alu baina zahrai jahannam qulna ya Rasulullah wa mal jasru." Ya. Kemudian kata dalam riwayat ini ya, kemudian didatangkan jembatan. Ya, ini berbicara Rasulullah berbicara menerangkan bagaimana situasi di Yaumul Mahsyar nanti yang merupakan hal gaib ya Allah beritakan kepada Rasulullah, kemudian disampaikan kepada para sahabat, dan riwayat ini kemudian sampai ke telinga kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya akan ada masanya nanti summa yu'ta bil jasr, akan didatangkan jembatan, fayuj'alu baina zahrai, ya. Lalu kemudian dibentangkan di atas permukaan neraka jahanam. Jadi jembatan itu, titian itu dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas neraka jahanam. Ya, baina zahrai jahannam. Qulna, lalu kemudian para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, wamal jasr?" Jembatannya kayak gimana? Ya. Seperti apa gambaran jembatan yang dimaksudkan oleh Anda dibentangkan Allah di atas neraka jahanam? Qala, kemudian Rasulullah mengatakan, madkhasatun mazilatun alaih. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, jembatan itu ya kalau mau digambarkan dengan sebuah narasi, sebuah kalimat, jembatannya licin ya. Ya. Madkhasatun mazilatun alaih, ya sudahlah licin menggelincirkan lagi. Ya. Jadi bisa dipastikan jembatan itu ya itu bisa menjerumuskan orang dengan mudah ke dalam neraka jahanam. Jadi madkhasatun mazilatun alaihi khatatifu wakala libu wahasakatun mufaltahatun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jembatan itu licin menggelincirkan, di atasnya terdapat besi-besi pengait dan kawat berduri yang ujungnya bengkok. Jadi sudah licin, kemudian di atasnya digambarkan ada besi-besi pengait dan kawat-kawat berduri yang ujungnya bengkok. Jadi bengkok itu kalau udah nuncep gitu ya, udah ada ngait, itu susah untuk melepas. Kalau mau gambaran simpelnya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya kata Rasulullah ya, bentuknya kira-kira lah ya mirip laha syaukatun, ya kan ada duri-durinya ya, ukaifa'u takunu binajd ya. Ada seperti sebuah pohon ya yang dijumpai di Najd ya, pohon berduri ya. Jadi di wilayah Arab itu ada pohon yang saya belum pernah lihat ya, tapi pernah juga ada digambarkan di YouTube ya. Ada pohon yang berduri, durinya itu ya sepenuh batang. Nah, itu dikenal dengan pohon sa'dan ya kalau di Arab sana ya. Yuqalu laha sya'dan ya. Dikenal ya dengan pohon sa'dan. Ya, ngelihatnya saja sudah ngeri gitu, bagaimana pula kalau kemudian kita berjalan di atas itu. Nah, orang yang beriman akan berjalan di atas jembatan itu, ada yang secepat kedipan mata, kata Rasulullah SAW. Ada yang secepat kilat, ada yang secepat angin, ada pula yang secepat kuda dan hewan tunggangan yang terbaik. Maka ada orang yang benar-benar selamat, ada yang selamat setelah tercabik-cabik,
dan ada pula yang terlempar ke dalam neraka jahanam, hingga yang terakhir dari mereka merangkak secara perlahan. Jadi bagaimana ini sebuah gambaran kata yang diberikan oleh Rasulullah SAW tentang situasi orang melintasi jembatan, melintasi sirat, yang di bawahnya adalah neraka jahanam, ujungnya adalah pintu gerbang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Imam Muslim dan Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya kurang lebih begini. Orang terakhir yang masuk surga adalah orang yang sesekali dia berjalan, sesekali dia tersungkur, dan sesekali dijilat oleh api neraka. Lalu ketika dia telah melewatinya, ia pun menoleh ke api neraka tersebut seraya berkata, Subhanallah, yang telah menyelamatkanku darimu. Sungguh Allah benar-benar telah memberiku sesuatu yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun di antara orang-orang terdahulu dan orang-orang yang kemudian. Jadi yang terakhir ya, gambaran terakhir ini gambaran mungkin ya kalau boleh dibilang selemah-lemahnya iman ya seorang manusia. Dan iman itu kemudian ternyata mendatangkan manfaat ya, di akhirat nanti, di yaumul mahsyar nanti. Gambarannya seperti ini ya. Sesekali berjalan ya, sesekali tersungkur begitu ya, kemudian sesekali dijilat oleh api neraka. Ya Allah, dijilat oleh api neraka. Kita kena korek mancis ya, korek gas itu ya, luar biasa panasnya. Apalagi ini yang menjilat ya, yang menyentuh adalah api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Enggak kebayang kayak gimana ya jeritannya, teriakannya, tapi terus berjalan karena adanya iman di dalam diri dia, adanya amal saleh walaupun sedikit dalam diri dia. Lalu ketika dia selesai melewatinya, wah tentu senang banget begitu kan, dan dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita berhasrat dan bercita-cita apakah kita mau jadi orang seperti ini? Ya, tentu kalau kita bicara normal ya nggak mau. Kita mau seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Ada yang berlari secepat kilat, ada yang berlari secepat angin, ada yang melintas secepat kuda balap ya, ada yang melintas ya, secepat hewan ternak yang sedang berlari. Dan nggak mau kita ya melintasi neraka jahanam sambil merangkak ya, karena takut jatuh ya, sesekali dijilat oleh api neraka jahanam. Nauzubillah. Ini kita berharap kepada Allah. Imam Bukhari dan Imam Muslim juga meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda yang kurang lebih artinya, sirat atau jembatan dibentangkan di antara kedua tepi neraka jahanam. Maka aku dan umatku adalah golongan yang pertama kali melewatinya. Pada hari itu tidak akan ada yang berbicara kecuali para rasul. Dan sementara doa para rasul pada hari itu adalah, Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Dalam jahanam ada besi-besi pengait yang tajam seperti durinya tanaman sa'dan. Apakah kalian tahu apa itu tanaman sa'dan? Mereka para sahabat menjawab, Ya wahai Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah berkata, sesungguhnya besi-besi pengait tajam itu seperti durinya tanaman sa'dan, namun tidak ada yang mengetahui ukurannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ia akan menyambar manusia sesuai dengan amal perbuatannya, maka di antara mereka ada yang binasa akibat amal perbuatannya, dan ada juga yang tercabik, dan ada juga yang tercabik-cabik. Kalau yang binasa sekali kait bos masuk ke dalam neraka jahanam. Ya, kalau yang amalannya agak lumayan sedikit ya, baret-baret, sobek-sobek ya kulitnya dengan duri pengait dari neraka jahanam yang menyambar tubuh dia. Wah, luar biasa sakitnya ya. Makanya kemudian kalau kita lihat di dalam Al-Quran perintahnya jelas ya, wala talbisul haqqa bil batil ya. Jangan campur adukan yang hak dengan yang batil ya. Ada istilah orang di zaman saya masih kecil-kecil, muda-muda dulu ya, disebut apa, ada fenomena STMJ ya, sholat terus maksiat jalan. Jadi sholat ibadah ya dikejain gitu ya, maksiat juga rajin. Nah ini modelnya nih ya. Ini sangat riskan, beresiko begitu ya, kalau mati ini bercampur antara yang hak dengan yang batil. Kemudian bentuknya itu tadi ya,
nggak bisa melewati surga, ini melewati sirat ya, jembatan itu secepat kilat atau seperti kuda ya atau seperti binatang ternak. Ya, model-model nanti merangkak ya atau berjalan ya, di atas jembatan itu. Yang kemudian ya, kait-kait dari neraka jahanam itu yang membuat dirinya tercabik-cabik. Nauzubillah min dzalik. Imam Muslim dan Al-Hakim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kurang lebih artinya begini, amanah dan silaturahim akan diputus, akan diutus. Jadi ada satu makhluk Allah ya yang merupakan representasi dari amanah dan juga dari silaturahim. Dan silaturahim itu Allah perintahkan ya. Nanti dia akan menjelma menjadi satu makhluk, akan diutus kemudian ya, lalu kemudian keduanya berdiri di kedua sisi sirat, sisi kanan dan kiri. Golongan pertama dari kalian akan melewatinya secepat kilat. Abu Hurairah berkata, demi ayah dan ibuku, seperti apa secepat kilat itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, bukankah kalian pernah melihat kilat ya, bagaimana ia berlalu dan kembali sekejap mata. Kemudian ada yang secepat hembusan angin, lalu secepat burung terbang ya. Dan ada pula orang-orang yang berlari, semuanya tergantung dari amal perbuatan mereka. Sementara Nabi kalian ya, Rasulullah SAW berdiri di atas sirat seraya berdoa, wahai Tuhanku, selamatkanlah, selamatkanlah. Sampai hamba-hamba yang amalnya sedikit, hingga seseorang yang datang namun dia tidak sanggup berjalan kecuali dengan merangkak. Ya. Makanya kan perintah Allah itu ya, di dalam Al-Quran, fastabiqul khairat, ya, berlomba-lombalah di dalam berbuat baik. Karena inilah yang akan menjadi modal kita untuk selamat di akhirat. Makanya orang-orang Islam itu dilarang punya sifat kikir. Ya. Karena dengan kalau punya sifat kikir, amal jadi terbatas. Padahal amal itu yang akan menjadi kunci, menjadi modal bagi kita selamat di akhirat. Orang Islam diharamkan berbuat zalim, karena kezaliman itu sebagaimana yang disebutkan Al-Quran ya, bisa menghabiskan pahala-pahala kebaikan. Ya, di episode sebelumnya kita pernah bahas tentang orang-orang yang muflis ya, sudah bawa pahala banyak kemudian habis gara-gara kezalimannya. Nah, orang-orang yang seperti ini khawatirnya termasuk kita di dalamnya, naudzubillah ya, kalau sampai masuk ke dalamnya ya, orang seperti ini merangkak ya, melintasi sirat, melintasi jembatan sambil sesekali merasakan jelatan dari api neraka. Ya. Jangan pernah membayangkan cuma dijilat. Ya. Kalau yang ngejilatnya neraka habis gitu ya. Persis kayak kalimat disentuh. Ya. Guru saya dulu di Sumatera Barat ya, pernah ngasih gambaran ya. Kadang-kadang kita berpikir ayat Quran itu bahasanya disentuh oleh api neraka. Oh, disentuh doang, dikit gitu. Ya, coba bayangkan bagaimana kalimat sentuh itu ya digunakan dalam narasi kereta api. Ya. Seseorang disenggol kan dikit ya. Disenggol, tapi yang nyenggolnya kereta api. Kira-kira gimana tuh orang ya? Orang lagi jalan kemudian disenggol ya, nggak ditabrak, disenggol doang. Ya, paling kurang bonyok lah mukanya ya, atau patah tulang, itu paling kurang, itu sakit juga gitu. Nah, neraka juga kurang lebih begitu. Ya. Walaupun kalimatnya disentuh oleh api neraka, dijilat oleh api neraka, dijilat kan ujungnya doang. Tapi kalau yang menjilatnya adalah neraka, yang menyentuhnya adalah neraka, habis tubuh kita, habis badan kita, sakit luar biasa, panas luar biasa. Maka jangan pernah kemudian berangan-angan gitu ya, sanggup ya menahan siksa api dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kan ada orang yang begitu kadang-kadang. Saya mah nggak apa-apa, masuk neraka dulu, yang penting masuk surga. Ini ucapan orang bodoh ya. Ya, sebelum ngomong begitu coba aja bakar gitu ya, tangan pakai korek api ya, tahan nggak gitu ya. Baru ngomong. Ini kadang-kadang ya, belum nyobain dibakar api udah berani ngomong nggak apa-apa, saya masuk neraka dulu ya, kita juga masuk surga ujungnya. Nah, ini orang bodoh, ini orang jahil.
Imam At-Tabrani, ya, kita lanjutkan ya. Nah, pada kedua sisi sirat itu terdapat besi-besi pengait tajam yang bergantungan siap mencabik siapa saja diperintahkan untuk dicabik. Lalu ada orang yang tercabik-cabik namun selamat, dan ada pula orang-orang yang terlempar ke dalam neraka. Demi yang jiwa Abu Hurairah berada di tangannya, sungguh dasar neraka itu sejauh perjalanan 70 tahun. Jadi kalau nyemplung tuh orang ya, ke dalam neraka jahanam dari atas sirat itu, baru sampai ke dasarnya ya, setelah dia melewati masa 70 tahun ya, 70 tahun. 70 tahun itu hitungan orang jatuh ya, bukan orang jalan ya. Dari jatuh dari ketinggian itu kan cepat itu ya, tapi baru sampai ke dasarnya ya, dalam hitungan kira-kira 70 tahun ya, insyaallah. Allah Azza wa Jalla berfirman ya, di dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-15 ya. Bisa dilihat di dalam Al-Qur'an. Yaitu pada hari ketika kamu melihat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan sedang cahaya mereka bersinar di hadapan ya, dan di sebelah kanan mereka, dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kamu kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan orang-orang, itulah keberuntungan yang besar. Pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu. Dikatakan kepada mereka, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya di situ ada siksa. Orang-orang munafik itu memanggil mereka orang-orang yang beriman seraya berkata, bukankah kami dahulu bersama-sama dengan kamu? Mereka orang-orang yang beriman menjawab, benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan menunggu kehancuran kami. Dan kamu ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong, sehingga datanglah kepada ketetapan Allah, dan kamu telah ditipu terhadap Allah ya, oleh setan yang amat penipu. Maka pada hari ini tidak diterima tebusan dari kamu, dan tidak pula dari orang-orang kafir. Tempat kamu ialah neraka, dan dialah tempat berlindungmu, dan dia adalah sejahat tempat kembali. Jadi ini sebuah gambaran ya yang Allah sebutkan secara detail di dalam surah Al-Hadid, surah yang ke-57 kalau nggak salah ini, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-15, di mana ini memberikan gambaran ya bahwa ada situasi, ada kondisi di mana ya, di situ disebut dengan jelas orang-orang yang beriman nanti di akhirat ya, akan nampak bercahaya. Jadi iman itu yang menjadi cahaya ya, bagi manusia ya, dan nanti akan terlihat. Di dunia kita nggak ngelihat ya, orang-orang Islam ini bercahaya tidak kelihatan. Orang-orang yang beriman kepada Allah itu tidak kelihatan cahayanya ya, paling hanya kelihatan bersih wajahnya, seri mukanya, tapi cahaya yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala kita tidak lihat. Dan itu akan Allah perlihatkan ketika nanti kita berada di Yaumul Mahsyar. Ada orang-orang yang tubuhnya bercahaya. Kita kan senang ya melihat muka bersih, ya, wajah kulit putih berseri-seri tampan, senang banget ya. Apalagi ini yang betul-betul memancarkan cahaya. Tidakkah kita berharap kita termasuk orang yang sedemikian? Nah, mereka adalah orang-orang yang imannya tidak bercampur dengan kemunafikan. Karena ada orang ya, di dunia, selama di dunia bergaul dengan orang-orang beriman, tetapi kemudian imannya tidak sama. Nah, hidup serumah, hidup senegara, hidup satu komplek begitu ya, dengan orang-orang beriman, tetapi hatinya tidak sama imannya dengan mereka. Sama ke masjidnya sama, orang masjidnya cuma satu. Misalnya di komplek itu, tetapi kemudian statusnya di mata Allah mereka adalah orang-orang munafik, orang-orang yang tertipu, terpedaya oleh setan ya, yang mengharapkan kehancuran, kerusakan, kebinasaan bagi orang-orang yang beriman. Jadi zaman Rasulullah digambarkan bagaimana orang-orang munafik itu yang menjadi musuh dalam selimut orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang seperti ini
Jadi akhirat termasuk orang yang akan sengsara, ya, mendapatkan siksa seperti siksanya orang-orang kafir. Nah, itu yang menjadi persoalan bagi mereka. Dulu kan kita pernah bareng dulu ya. Pernah hidup satu komplek, ya, pernah bertetangga, bahkan mungkin menjadi bagian dari keluarga kita. Tapi karena dia memilih jalan kemunafikan, di dunia ternyata beda. Kualitas cahayanya beda. Orang beriman begitu terang benderang begitu, sementara dirinya tidak bercahaya. Nah, karena merasa dulu satu pergaulan, satu pengajian begitu katanya. Maka dia datang dan kemudian berusaha minta cahaya. Maka orang-orang beriman ketika itu tidak ada lagi ya, rasa sayang kepada orang-orang munafik. Di dunia mungkin karena memandang dia saudara kita, tetangga kita, ya, kerabat kita begitu ya, teman bekerja kita, masih kita hargai, masih kita upayakan bagaimana supaya dia selamat dan sebagainya. Tetapi nanti di akhirat tidak ada lagi. Nah, orang-orang beriman akan mengatakan, cari sendiri sana. Nggak bisa kamu seenaknya lagi ya. Di dunia mungkin dia masih bisa lah ya minta tolong kepada orang-orang yang beriman, tapi di akhirat orang-orang beriman akan mengatakan kepada mereka, ya, carilah cahayamu sendiri. Kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Apa yang ngerepotin kita gitu kan? Cari sendiri sana. Nah, jadi ketus jawaban orang-orang beriman. Nanti di sini di dunia yang ketus mereka ya, orang-orang munafik, orang-orang kafir. Di akhirat nanti yang akan ketus adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait ayat ini Imam Muslim dan Imam Ahmad meriwayatkan ya, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, setiap manusia baik mukmin maupun munafik akan diberikan cahaya. Kemudian mereka mengikuti cahaya itu, sementara di atas jembatan ada besi-besi pengait tajam dan duri-duri yang keras yang siap mencabik siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Lalu kemudian dipadamkanlah cahaya orang-orang munafik, sementara orang-orang yang beriman selamat. Kelompok yang pertama kali selamat, wajah-wajah mereka seperti bulan di malam bulan purnama, dan jumlah mereka 70.000 dan mereka tidak dihisab. Ini menurut pendapat Imam Muslim dan juga Imam Ahmad yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Imam At-Tabrani dan Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah taala memanggil orang-orang pada hari kiamat dengan nama-nama mereka sebagai tirai darinya di hadapan hamba-hambanya. Adapun di sisi sirat, ya, jembatan, maka Allah Ta'ala memberikan cahaya kepada setiap orang beriman dan cahaya kepada setiap orang yang munafik. Apabila mereka telah berada di atas sirat, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencabut cahaya dari para laki dan wanita munafik, orang-orang yang dapat mengambil. Nah, orang-orang munafik itu pun mengatakan, tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu. Ya, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-13, sedangkan orang-orang yang beriman akan berkata, ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang ingat kepada orang lain, ya, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Tahrim. Orang-orang beriman akan berdoa kepada Allah, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya yang ada pada diri kami. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kalimat cahaya sedang cahaya mereka bersinar di hadapan mereka, ya, nuruhum bainahum gitu ya. Cahayanya berpendaran ya di hadapan mereka, adalah bahwa mereka melewati sirat itu disesuaikan dengan kadar amalnya. Di antara mereka ada yang cahayanya sebesar gunung, ada yang cahayanya sebesar pohon kurma, ada yang cahayanya sebesar seorang lelaki yang tengah berdiri, dan ada pula yang paling rendah di antara mereka, yakni orang-orang yang cahayanya sebesar ibu jari, yang terkadang menyala dan terkadang padam. Nah, dan asar ini menurut Al-Hakim adalah sahih. Ibnu Hatim dan Ibnu Jarir juga mengatakan demikian di dalam kitab tafsirnya. Sementara itu Qatadah mengatakan telah diceritakan kepada kami bahwa Nabi SAW bersabda,
Di antara orang-orang beriman itu ada orang yang cahaya yang menerangi dari Madinah sampai ke Aden. Lalu kemudian menerangi sampai ke Sana'ah. Dan yang di bawah itu dengan cahaya yang teramat terang hingga ada pula di antara orang-orang beriman itu orang-orang cahaya tidak mampu menerangi kecuali kedua telapak kakinya saja. Jadi ini menggambarkan ya, bagaimana kondisi cahaya orang-orang beriman yang kadarnya sesuai dengan amal mereka. Makin banyak amal saleh ya, yang dikerjakan di alam dunia dan itu kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan nampak nanti pada kualitas cahaya, pendaran cahaya dari tubuh kita. Kalau amalnya banyak ya, amalnya besar begitu, maka cahayanya sampai bisa menerangi ya, sejauh ya, dari Madinah ke Aden atau dari Madinah ke Sana'ah begitu ya. Ya lebih ini. Dan orang-orang yang amalnya sedikit ya perumpamannya seperti orang yang mengandalkan cahaya sebesar ibu jari. Dan itu pun kadang-kadang kelap-kelip ya, kadang mati, kadang nyala. Bisa dibayangkan ketika kita berjalan di atas kegelapan lalu kemudian punya lampu ya, senter begitu ya, yang kadang-kadang senternya kecil ya, begitu dipakai kadang nyala, kadang mati. Nah, itu dipakai modal untuk menyeberangi sirat ya, jembatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian jalan begitu nyemplung ke neraka. Orang-orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah mengingkari sirat ya, dan proses berjalan atau meniti di atasnya. Mereka menafsirkan makna memasuki ya, di dalam apa yang Allah sebut di dalam surah Maryam tadi ayat yang ke-71 wa inna minkum illa wariduha ya. Bahwa tidak seorang pun di antara kamu yang tidak melewatinya. Dan menurut orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah ya, makna tersebut ya, bukan masuk dan lewat di atas neraka ya. Jadi maksud kalimat wariduha ya, dalam ayat tersebut kata orang-orang Khawarij adalah melihat neraka. Jadi cuma melihat doang, enggak masuk. Itulah keyakinan mereka bahwasanya orang-orang yang memasuki neraka tidak akan keluar darinya walau hanya diakibatkan oleh dosa-dosa kecil yang dilakukan terus-menerus. Mereka adalah orang-orang yang menyelisih Al-Quran, menyelisih Sunnah dan jamaah umat Islam sebagaimana mereka juga menolak syafaat dan al-maqam al-mahmud ya. Maqam al-mahmud ya, kedudukan terpuji. Itu urusan mereka lah ya, kalau mau mengikuti keyakinan Mu'tazilah, Khawarij ya. Urusannya mereka dengan Allah, kita nggak usah sibuk, nggak usah ribut ya. Nah, yang penting ya sebagaimana dijelaskan tadi ya, ada dalil-dalil yang mengarahkan adanya sebuah situasi di mana manusia akan melintasi sebuah jembatan, sebuah titian, sebuah sirat ya, dan itu semua bergantung dari kualitas amal kita ya. Semakin baik kualitas amalan kita, maka semakin mudah kita meniti dan berjalan di atas sirat yang membentang di atas nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat ini dan semoga kita termasuk ke dalam golongan orang ya, yang Allah selamatkan ya, pada saat melintas atau meniti di atas sirat, dan semoga amal-amal yang kita buat ini ya, menjadi modal yang cukup bagi kita ya, untuk mendapatkan cahaya yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.